Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan supaya dilancarkan pembelajarannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa persilakan. Cukup. Gimana kabarnya rekan-rekan? Puasanya lancar atau tidak? Alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillah, semoga Panas Pak. bisa sampai tuntas ya puasanya rekan-rekan. 30 hari full. Tinggal 3 hari Pak. Ya siap. Insya Allah bisa Pak. Ya, hari ini kita akan belajar tentang, saya akan share screen-nya. Bentar. Apa sudah terlihat? Rekan-rekan? Belum. Belum? Sudah atau belum? Ini sudah. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang atletik, khususnya lari jarak menengah. Tahu apa saja yang termasuk dalam olahraga atletik lari jarak menengah? Lari mungkin Pak. Lari berapa, jarak berapa? Widi? Lari 100 meter Pak. Salah. 100 meter masuknya kategori sprint jarak pendek. Yang masuk lari jarak cepat menengah itu 800, 1.500 sama 3.000. Ya udah, ayo Ya kita Pak. Terima kasih Pak. mulai pembelajaran hari ini. Lari jarak menengah. Gerakan lari jarak menengah yaitu 800 meter, 1.500 dan 3.000 meter. Sedikit berbeda dengan gerakan lari jarak pendek atau sprint. Tetapi pada garis besarnya perbedaan itu terutama pada cara kaki menapak. Lalu pada lari jarak menengah, kaki menapak pada ujung tumit kaki dan menolak dengan ujung kaki. Sedangkan lari jarak pendek menapak dengan ujung kaki, tumit sedikit sekali menyentuh tanah. Selain itu, lari jarak menengah dilakukan dengan gerakan-gerakan yang lebih ekonomis untuk menghemat tenaga. Lalu, faktor-faktor penting dalam lari jarak menengah itu terdapat 4. Yang pertama, gaya atau style, yaitu gerak tubuh yang terpadu sehingga gerakan lari terlaksana dengan kompak dan harmonis. Yang kedua, daya tahan tubuh atau stamina, merupakan dasar dari kekuatan untuk menempuh jarak lari. Yang ketiga, kecepatan atau speed, merupakan faktor utama untuk menempuh jarak dalam waktu seminimal mungkin. Yang keempat, pertimbangan langkah dan kepemimpinan, perasaan yang dapat mempertimbangkan langkah yang dapat berjalan, dan kepandaian menggunakan strategi dan teknik dalam berlari. Lalu, start adalah awalan. Dalam lari jarak menengah, pelaksanaan start dilakukan dengan menggunakan start berdiri, yang aba-abanya hanya bersedia dan ya. Dikatakan start berdiri karena pelaksanaannya dilakukan dengan berdiri.
Ketika aba-aba bersedia, terdengar pelari segera maju mendekati garis start dan menempatkan salah satu kakinya di belakang garis dan kaki lain di belakang kaki yang berjarak selebar bahu. Badan agak bungkuk dan kedua lengan ditempatkan sedemikian sesuai dengan penempatan kaki. Begitu aba-abaya terdengar, pelari segera berlari menempuh jarak yang ditentukan. Bisa dilihat gambarnya posisi start berdiri yang atas ya. Paham? Paham. Oke. Lanjut ya. Lalu teknik start. Teknik start yang umum digunakan oleh pelari jarak menengah adalah start berdiri, kecuali pada lari jarak 800 meter ada yang menggunakan start jongkok. Lalu cara melakukan start berdiri sebagai berikut. 1. Sikap permulaan dan 2. Pelaksanaan. Permulaan yaitu waktu aba-aba bersedia, siswa maju ke depan dengan menempatkan salah satu kakinya di depan di belakang garis start. Biasanya kaki kiri yang di depan dengan lutut agak dibengkokkan. Kaki yang lain di belakang lurus atau kaki kanan sebagai tumpuan. Badan condong ke depan, berat badan berada pada kaki kiri, kedua lengan tergantung lemas dengan siku sedikit agak dibengkokkan, berada di dekat badan, pandangan ke depan dengan leher dalam keadaan lemas. Yang kedua, pelaksanaan. Pada waktu aba-aba, ya, atau bila ada perlombaan mendengar bunyi tembakan pistol start, maka siswa berlari secepat-cepatnya dengan menolakkan dan melangkahkan kaki kanan ke depan bersamaan dengan mengayunkan tangan kiri ke depan dan tangan kanan ke belakang. Teknik lari. Pada saat akan menampakkan kaki pada tanah atau lintasan, dimulai dari ujung kaki ke tumit dan terus menolak lagi dengan ujung kaki. Lalu pengangkatan lutut sewaktu berlari tidak terlalu tinggi atau lebih rendah bila dibandingkan dengan lari jarak pendek. Gerakan lengan lebih ringan, artinya tidak sekuat seperti pada lari jarak pendek. Lalu lengan digerakkan atau diayunkan mulai dari bahu dengan gerakan agak ke samping sedikit dari bahu itu. Lalu badan agak condong ke depan antara 10-15 derajat dari garis vertikal, tetapi jangan kaki atau rileks. Gerakan teknik lari yaitu gerakan teknik lari dalam jarak menengah yaitu pada dasarnya sama atau hampir sama dengan gerakan teknik lari jarak pendek. Namun pada lari jarak menengah, di mana siswa pada waktu berlari harus mampu berlari cepat dan lebih lama. Teknik lari jarak menengah yang tadi saya sebutkan. Masih dalam teknik lari. Teknik lari jarak menengah saat melewati tikungan adalah 1. Yang perlu diperhatikan adalah usahakan berlari sedekat mungkin dengan garis lintasan sebelah kiri atau yang paling bagian dalam. Yang kedua, putarkan kedua bahu kiri, kepala juga miring ke kiri. Sudut lengan kanan usahakan lebih besar daripada lengan kiri. Lalu teknik gerakan memasuki garis finish. Berikut teknik gerakan memasuki garis finish dalam lari jarak menengah yaitu lari terus tanpa mengubah sikap lari. Berarti kita harus konsisten dalam berlari. Tidak boleh mengurangi dan harus selalu menjaga kecepatan yang stabil agar mampu mendapatkan hasil yang terbaik. Dan dada maju, kedua tangan lurus ke belakang untuk menghasilkan impact dorongan ke depan. Lalu salah satu bahu maju ke depan dan kepala ditundukkan. Kedua tangan diayun ke belakang. Bisa dilihat seperti contoh gambar di bawah ini. Saat gerakan untuk memasuki garis finish.
Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan. Frekuensi kaki dipercepat, langkah diperlebar. Biasanya jika akan mendekati garis finish, frekuensi gerakan kaki dipercepat karena untuk mempercepat memasuki garis finish. Lalu jangan melakukan gerakan melompat pada saat masuk garis finish. Perhatikan dipusatkan pada garis finish dan apabila ada pita jangan berusaha meraih dengan tangan. Jangan berhenti mendadak setelah melewati garis finish. Berarti kita harus terus melaju lari agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini contoh lapangan track yang digunakan dalam lari atletik. Banyak sekali, bisa dilihat rekan-rekan. Lapangan yang digunakan cabang olahraga atletik yang satu ini menjadi satu dengan jarak pendek dan jauh. Untuk lebih jelasnya, berikut keterangan lapangan lari beserta gambarnya. Bisa diperhatikan ya rekan-rekan. Untuk jarak 800, 1500, dan 3000. Startnya di mana saja. Lalu ukuran standar lapangan lari yang ditetapkan oleh IIF yaitu memiliki 400 meter persegi dengan satu titik garis finish. Karena hanya memiliki satu titik garis finish, maka garis start pada nomor lari 800 meter berbeda dengan nomor lari 1500 meter. Sekian. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang belum paham boleh ditanyakan atau mau mengoreksi, menambahkan sesuatu yang kurang, persilakan. Gimana, sudah paham belum rekan-rekan tentang materi atletik lari cepat jarak menengah? Sudah. Ada yang ditanyakan tidak? Belum, Pak. Sudah cukup jelas. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, saya beri tugas ya. Kalian mencari sejarah atletik, dibuat di Word, nanti dikirim via email. Sejarahnya, lalu bagaimana perkembangannya di Indonesia, sejak kapan dan sampai sekarang seperti apa perkembangan atletik di Indonesia. Bisa dicatat, dikumpulkan minggu depan. Kalau begitu cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, berkah di bulan puasa ini. Semoga bisa berguna. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Iki lokasi rekotannya ning ndi kok?